Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumdin wa ba'd. Akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Nahwu Al-Muyassar. Nahwu yang memang diperuntukkan untuk bagi orang yang baru mempelajari bahasa Arab atau khususnya baru mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pembahasan nahwu. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang kedua kita. Dari pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-harfu, al-kalimah, kemudian al-jumlatu, al-mufidah. Sekarang kita langsung masuk kepada pembahasan anwa'ul al-kalimah. Jadi anwa' ini adalah mufradnya dari kata tunggalnya adalah naw'un, bentuk macam al-kalimah atau kata. Jadi kita akan membahas seputar tentang jenis-jenis kata itu sendiri, macam-macam kata dan bentuk kata itu sendiri. Anwa' al-kalimah, anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata. Maka jenis-jenis kata yang ada dalam bahasa Arab itu hanya 3 bagian. Ya, tidak ada yang keempat atau yang kelima. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu hanya 3 jenis. Yang pertama adalah di sini ismun. Ismun atau nama atau penamaan. Sudah dengan ism. Seperti kalau kita gunakan dalam bahasa Arab masmuk, siapa namata, itu maksudnya ismun, penamaan. Kemudian yang kedua adalah fi'lun. Kemudian kata yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Di mana kata kerja juga ini terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, mudhari dan fi'il amr. Kata kerja bentuk lampau yaitu fi'il madi, fi'il mudhari kata kerja bentuk sekarang, kemudian fi'il amr kata bentuk perintah atau yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah harfun. Jadi yang ketiga adalah harfun, dan harfun ini juga terbagi beberapa bagian. Kemudian kalau kita lihat di sini di buku, kita lihat yang paling di bawah dari penjelasan harfu al-kalimah dengan jumlatul mufidah. Di sini ada di bawah sekali aqsamul harfi, bentuk-bentuk huruf. Maka di sini dijelaskan harfun hijai atau mabani. Jadi huruf itu ada 2. Harfun hijai, huruf hijai, atau mabani, atau yang membangun, huruf yang membangun. Huruf yang membangun sebuah kata. Misalnya di sini abata dan seterusnya. Itu huruf hijai atau huruf mabani disebutnya. Kemudian yang kedua adalah harfun ma'ani, huruf yang memiliki makna. Tidak seperti dengan huruf hijai, ini tidak ada maknanya. Apa itu aba? Tidak ada maknanya. Dia hanya huruf yang sebagai membangun, sifatnya membangun. Kemudian harfun ma'ani, huruf memiliki makna, walaupun dia misalnya satu seperti wa, tapi dia memiliki makna yang bermakna dan, au atau thumma, kemudian min, dari dan seterusnya. Ini yang disebut dengan huruf ma'ani, dan insyaallah taala kita akan bahas secara panjang lebar di kitab ini. Baik, kita langsung saja. Apa itu al-ism? Ya, yang pertama adalah al-ism. Jadi bentuk kata yang pertama yang kita akan bahas adalah al-ism. Mungkin sampai di sini ya, kita bahas dulu al-ism, nanti fi'il yang huruf nanti kita akan bahas tersendiri. Apa ini maksud dengan al-ism? Al-ismu huwa kalimatun, huwa yaitu kalimah, sebuah kata, dallat yang menunjukkan ala atas makna, sebuah makna, wa dan, lam tidak, tuktaron terikat, bizamanin, bi dengan zaman, waktu. Jadi kalau kita baca secara utuhnya, al-ismu huwa kalimatun dallat ala makna wa lam tuktaron bizamanin. Jadi isim itu adalah sebuah kata, dia adalah sebuah kata dallat yang menunjukkan ala makna, sebuah makna, walam tuktaron dan tidak terikat dengan zaman, ya, tidak terikat dengan waktu. Seperti nama Muhammadun, tidak terikat dengan waktu, tapi dia menunjukkan sebuah makna, yaitu orang yang memiliki sifat terpuji itu disebut dengan Muhammad. Kemudian ustadzun, maknanya adalah pengajar yang mendidik. Kemudian tilmizun, seorang murid, seorang pelajar. Khailun, kuda. Kalbun, anjing. Kalau dibaca qalbun, hati. Kalbun, anjing. Ya, maka diperhatikan ketika menyebutkan bahasa Arab, ya, perhatikan makharijul hurufnya. Kalau bahasa Arab saja itu salah penyebutan, salah makna, maka bagaimana dengan ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Maka lebih wajib lagi kita kemudian mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Qittun, kucing, daftarun, buku tulis, mirsamun, alat gambar, tobashirun, yang dipakai menulis di papan tulis, kapur, tobashir. Ini sudah langka sekali ya, makanya agak dilupa sedikit, tobashir. Kemudian syamsun, matahari, qamarun,
rembulan, asyjarun, pepohonan. Jadi isim itu adalah kalimatun dallat ala makna wa lam tuktar bizamanin. Dia sebuah kata yang menunjukkan sebuah makna namun tidak terikat dengan waktu. Namun kayaknya kita harus perhatikan di sini ada namanya alamatul isim. Ciri-ciri kalau kata tersebut adalah isim. Jadi isim ini memiliki ciri-ciri. Jadi kalau misalnya ada sebuah jumlah atau sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, misalnya Muhammadun pergi ke pasar, maka kita tahu oh ternyata Muhammad itu isim karena dia memiliki ciri-ciri. Misalnya al-ustadzu yadhhabu ila suq, ustaz itu pergi ke pasar. Oh kita tahu al-ustaz itu dia isim karena memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri isim itu bisa di sini perhatikan, pengarang mengatakan yang pertama adalah al-khafdu. Apa yang dimaksud dengan al-khafdu yaitu barisnya al-kasrah. Jadi al-khafdu ini sama dengan maknanya al-kasrah, barisnya kasrah. Jadi isim itu ciri yang pertamanya adalah bisa berbaris kasrah. Sebab fi'il tidak ada baris kasrahnya. Itu yang membedakan antara fi'il dengan isim. Contohnya di sini bismi, mi di sini kenapa dia kasrah? Karena ada bi. Nanti kita akan pelajari. Ada sebab musabbab dalam ketika kita mempelajari ilmu nahwu, maka ada sebab kenapa dia barisnya dhamma, kenapa dia barisnya fathah, kenapa dia barisnya kasrah, kenapa dia barisnya sukun. Itu karena ada sebab. Itulah yang dipelajari dalam ilmu nahwu, yaitu kita mempelajari ini barisnya dhamma, ini barisnya fathah, ini barisnya kasrah, ini barisnya sukun karena adanya sesuatu. Ya, adanya amil. Itulah amil, pelaku yang menyebabkan kata tersebut barisnya dhamma atau yang lainnya. Ini bismi, kenapa mi? Karena ada harfu jar. Nanti kita akan bahas ini. Dan seterusnya. Jadi ciri isim yang pertama adalah dia berbaris kasrah, maliki yaumiddin. Maka kalau kita mendapatkan seperti ini, kata seperti ini, oh barisnya kasrah, maka dia mungkin ya kemungkinan besarnya dia adalah isim karena dia barisnya kasrah. Baik. Kemudian yang kedua adalah at-tanwin, barisnya double. Itulah disebut dengan at-tanwin. Adanya penyebutan nun ketika kita menyebutkan kata tersebut atau barisnya double. Kalau penggunaan baris yang kita gunakan sekarang. Contohnya mislu rojulun. Rojulun. Barisnya double dan ada huruf nun di sini, ada tanwin. Rojulun. Ya, maka mungkin ini adalah isim. Ya, kemungkinan besarnya karena dia barisnya tanwin. Rojulun, seorang laki-laki. Imra'atun, tun, ya seorang wanita. Waladun, seorang anak. Kemudian bintun, seorang anak wanita. Waladun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Baik. Kemudian yang ciri yang ketiga dikatakan dia sebuah isim karena ada al-alifu wal lam, ada huruf alif dan yang lam di depannya. Seperti ini al-ustadzu, ada alif dengan lam di depannya. Seperti ini dia. Ya, saya tuliskan di sini. Alif wal lam. Ini dibaca al. Ya, di sini seperti ustadzun. Misalnya kalau di sini rojulun bisa digunakan ar-rojulu. Cuma alif dengan lam ini tidak boleh bertemu dengan tanwin. Kalau kita masukkan alif dengan lam, maka tanwin harus dihilangkan. Maka cukup satu baris saja. Misalnya rojulun itu tidak ada alif dengan lamnya. Tapi kalau kita masukkan alif dengan lam, maka jadilah dia ar-rojulu. Ya, tanwin dengan alif dengan lam tidak boleh bersatu. Kemudian berikutnya al-ustadzatu, ada alif dengan lamnya. Ya, kalau tidak ada alif dengan lamnya maka di sini barisnya tanwin ustadzatun. Tapi ada alif dengan lam, di sini ada alif dengan lam, maka tanwin kita hilangkan menjadi al-ustadzatu. Maka hati-hati penulisan seperti itu ya. Karena jangan sampai menulis alif dengan lam kemudian juga baris akhirnya kata tersebut tanwin. Ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya at-talibu. Ya, seorang siswa laki-laki, at-talibatu seorang siswi perempuan. Kemudian yang berikutnya dikatakan dia isim kalau ada huruf jar di depannya, ada huruf jar. Nanti insyaallah taala pekan berikutnya di video berikutnya kita akan praktek bagaimana menggunakan huruf jar karena ini banyak sering kita dapatkan di kitab gundul. Ya, ketika kita membaca kitab gundul maka banyak kita dapatkan tentang pembahasan huruf jar. Ini memang huruf jar ini ya kadang hampir bagian besar daripada kalimat yang kita buat itu ada huruf jarnya, ada huruf pembantunya yang menguatkannya, yang menyempurnakan kalimat tersebut. Contohnya min, dari. Kemudian kita gunakan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika huruf jar ini masuk dalam sebuah kata, maka dia menjadi amil sebab Allah itu berbaris kasrah. Lafzul jalalah berbaris kasrah. Allahi,
kalau kita bertanya, kenapa di sini Ustaz barisnya kasrah? Karena ada min, ada amil, ada pelaku. Di mana min ini setiap kali bertemu dengan kata, maka kata tersebut berpotensi besar menjadi barisnya kasrah. Nah, ini dikatakan sebab musabbab. Adanya yang menyebabkan baris itu berubah. Jadi tidak berubah serta-merta. Jadi jangan kira orang yang baca kitab gundul itu dia seenaknya memberi baris, memberi garis doma, fathah, kasrah dan sukun, tidak. Tapi benar-benar dia mengetahui, oh ini barisnya doma karena dia mubtada misalnya mungkin, atau dia khabar, kemudian fa'il, naibul fa'il, kemudian ismun kana wa akhwatuha dan seterusnya. Kemudian fi di dalam fil baiti. Ini juga huruf jar fi. Jadi huruf jar itu ada beberapa, di antaranya bi kalila ila ala min fi an dzaraf haftah. Nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Fil baiti, di dalam rumah, di rumah atau dalam rumah, ya. Dan lihat barisnya baitun jadi al baiti karena ada huruf jar di depannya. Kemudian berikutnya ila, ke ilal masjid. Ila juga ini huruf jar. Ya, huruf jar di antara huruf jar. Ilal masjid. Maka baris kata yang di depannya menjadi kasrah. Kemudian yang terakhir adalah ala, di atas, ini juga huruf jar, maka baris terakhir al-kursi menjadi al-kursi. Maka semua begitu. Jadi huruf jar itu ketika dia masuk dalam sebuah kata, dia mengawali sebuah jumlah, maka baris yang setelahnya, baris kata setelahnya itu adalah kemungkinan besarnya adalah kasrah, dan apabila dia kasrah maka itu adalah di antara ciri-ciri isim, yaitu bisa dimasuki dengan huruf jar. Baik, demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ilmu nahwu, pembahasan anwa'ul kalimah, isim, fi'il, harfun dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang kita sebutkan adalah alamatul isim. Baik, silakan disimak kembali, diulang-ulangi kalau bisa dihafal matangnya dari kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.